Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik. Sebetulnya saya itu ingin menegur para pengguna TikTok dengan cara yang halus. Mengikuti permainan mereka, mendekati mereka, memberikan pengajaran-pengajaran lewat viti-viti. Mereka tonton, mereka renungkan. Ya cuman sayang, ketika saya mulai membahas politik, seharusnya kalau lihat video politik, ditonton syukur, nggak ditonton nggak apa-apa. Kenapa harus main report? Ya karena mereka bermain kasar ya sudah. Saya kalau udah dikasarin bisa bertindak lebih kasar. Coba perhatikan jalan yang saya lalui ini ketika saya mau ke Flores. Itu jalur mau ke Banyuwangi. Kalau jalannya bagus, jalannya mulus, nggak rusak, maka mobil, motor, truk akan sampai kepada tujuannya dengan aman, dengan nyaman, tidak ada kendala, dengan happy, penuh senyuman. Begitu pula dengan negara ini. Kalau rakyatnya itu otaknya bagus, akhlaknya bagus, mentalnya bagus, maka segala cita-cita bangsa dan negara ini akan mudah terwujud, akan mudah tercapai, akan mudah tergapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia bisa teraih. Asal rakyatnya punya mental tidak rusak, punya akhlak tidak rusak, punya otak tidak rusak. Tidak rusak dan tidak dirusak. Rakyat Indonesia terkenal sebagai umat yang beragama. Berarti termasuk rakyat yang baik, taat kepada aturan Tuhan. Kalau benar rakyat Indonesia taat kepada aturan Tuhan, sudah pasti terlaksana menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil itu bisa menempatkan diri pada tempatnya. Beradab, tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kalau sudah tercipta manusia yang adil dan beradab, maka akan tercipta persatuan. Kalau sudah ada persatuan, maka ketika banyak masalah, akan terjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diskusi musyawarah. Setiap ada masalah diskusi, setiap ada masalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak hanya di gedung DPR, rakyat pun bisa. Di warung kopi kita bisa ngobrol, di warung kopi kita bisa diskusi. Apa salahnya? Jadi kalau rakyat ini otaknya bagus, akhlaknya bagus, mentalnya bagus, Pancasila terwujud, tujuan nasional pun terwujud. Tidak hanya infrastruktur yang dibangun,
Semua harus dibangun, infrastruktur otak, infrastruktur akhlak, infrastruktur mental, infrastruktur jalan, infrastruktur bangunan, infrastruktur bendungan harus dibangun, tidak bisa salah satu. Nah sekarang Pak Jokowi sudah menggebu-gebu bahwa 13 tahun yang akan datang Indonesia akan mencapai sebuah tujuan nasional, menjadi negara maju. Kalau maju itu otaknya maju, akhlaknya maju, mentalnya maju, pembangunannya maju, semuanya maju. Ekonominya maju, hukumnya maju. Tapi semua itu tidak akan terwujud kalau rakyatnya punya otak yang rusak, punya akhlak yang rusak, punya mental yang rusak, dan dirusak oleh aplikasi TikTok. Coba Pak Jokowi lihat ke TikTok. Lihat perilaku orang-orang TikTok. Kebanyakan. Mereka mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal. Mencari uang dengan cara menipu. Mencari uang dengan cara memanipulasi. Mencari uang dengan cara jual diri demi gift. Pada akhirnya perselingkuhan di mana-mana. Perceraian di mana-mana. Yang paling mengerikan itu ketika ada sebuah keluarga cerai, istrinya malah gembira. Karena katanya bisa mendapatkan suami yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini koslet kalau menurut saya. Efek TikTok yang sangat mengerikan. Padahal Allah itu mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Meskipun boleh tapi dilarang. Karena kalau sebuah keluarga sudah acak-acakan amburadul, terlibat perceraian, maka itu sama saja dengan menghancurkan sebuah agama. Perceraian dibolehkan, tetapi kalau sebuah keluarga hancur, gara-gara ekonomi, gara-gara apapun, sebetulnya tidak dibenarkan dalam agama. Harusnya yang namanya cinta mati sampai mati dong. Sumpah mati sampai mati dong. Kenapa harus ada cerai? Ini pemikiran rakyat yang dirusak. Menganggap bahwa dia bisa mendapatkan suami yang lebih baik ketika melakukan perceraian. Yang jadi korban siapa? Anak, bro. Anak yang jadi korban. Mending kalau anaknya soleh. Kalau nanti salah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Tuhan? Bukankah anak itu titipan Tuhan? Ini banyak orang-orang bercerai bukannya nangis malah bahagia. Dia bisa melakukan suami yang lebih baik di TikTok, cari sultan, cari orang yang pakai mobil, ganteng, gaya, gagah, banyak duit, lengkap segalanya. Padahal belum tentu baik. Ada lagi guru yang sudah kehilangan harga dirinya sebagai orang yang pantas digugu dan ditiru. Guru itu teladan. Ingarsi Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani harus jadi teladan guru itu. Gara-gara ada TikTok guru kehilangan jati diri. Kalau gurunya sudah bertindak baheno, nerkom, goyang-goyang, berpakaian tapi telanjang, sampai dia renang dengan muridnya, pakai pakaian renang, tahu sendiri nggak mungkin pakaian renang seperti pakaian keundangan. Pakaian renang ya pakai baju renang, serba menonjol. Disut sama muridnya, udah nggak punya rasa malu, rasa takut. Bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan kepala sekolahnya, bagaimana dengan
teman-teman segurunya. Cuek-cuek aja, bro. Gara-gara TikTok, seorang guru sudah kehilangan identitasnya. Sudah tidak patut untuk digugu dan ditiru. Apa pemerintah tidak tahu hal ini? Mungkin tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Otak, akhlak, dan mental seorang guru aja sudah rusak. Bagaimana muridnya? Coba dipikir, bro. Ada seorang dokter berpenampilan hot serba menonjol. Apa dia tidak malu dengan teman seprofesinya? Apa dia tidak malu kalau suatu saat ketemu dengan pasiennya? Sama, bro. Dokter juga sudah kehilangan identitasnya. Sudah tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri. Ada PNS, malah senang. Serba hot, solehah jadi solehot. PNS bangga berperilaku seperti itu. Dibikin video di TikTok, viral. Semua video-video mereka dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dipiralkan di situs-situs dewasa. Apa mereka tidak sadar? Saya kadang-kadang nggak ngerti ini kerja Menkominfo apa gitu. Kemenkominfo ini. Perceraian banyak, perselingkuhan banyak. Orang yang patah hati karena dikecewakan pasangannya. Bunuh diri, angka bunuh diri tinggi. Anak SD mesum, anak SMP mesum, anak SMA mesum, anak kuliah mesum. Orang yang sudah berkeluarga mesum. Ini bagaimana urusannya? Masa depan bangsa dan negara ke depannya bagaimana? Otak, akhlak, mental mereka sudah rusak kayak gini. Apakah pemerintah harus diam? Tidak. Pemerintah harus bergerak dan bertindak. Karena kalau sampai rakyatnya dirusak oleh TikTok, mustahil Indonesia 13 tahun yang akan datang bisa mencapai kemajuan. Karena jalannya sudah rusak, rakyat sudah rusak. Nggak mungkin, bro. Makanya tolong kepada Pak Jokowi, serius menangani kerusakan otak, akhlak, dan mental rakyat. Dari bawah sampai ke atas, dari berbagai profesi, gara-gara TikTok. Jika rakyat sudah rusak, maka negaranya pasti rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.